wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Abdul Rahman Syukur MAG yang telah hadir bersama-sama kita. Yang saya hormati juga ibu guru kita, Ibu Sajah Nasyitah yang belum hadir. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Huda, Ibu Dr. Anda Habaida Subli, beserta ibu-ibu pengurus. Yang saya hormati seluruh jamaah Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan banyak nikmat-nikmatnya, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita semua dapat hadir di Al-Huda ini, di Masjid Al-Huda ini dalam rangka Thalibul Ilmi dan bersilaturahmi. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan kita umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, sebelum memulai acara kita, marilah kita membacakan umul kitab surat Al-Fatihah. Al-Fatihah biniyatis sihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal qabul jalibatan likulli khair dafiatan likulli syar wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ibu sekalian. Marilah kita mulai meneruskan kitab Sulamut Taufik yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Bapak Haji Abdul Rahman Syukur. Kepada Pak Ustadz kami disilahkan. Halaman 134. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan keberkahan Al-Quran, mudah-mudahan umur kita diberi keberkahan, rezeki kita diberi keleluasaan, hajat kita dikabulkan, keluarga sakinah mawadah warahmah, anak incu soleh dan solehah, yang sedang sakit moga-moga diberi kesembuhan. Bantu doa juga untuk emak saya sakit ini pengapuran dan tulang, mudah-mudahan diberi pulih kembali, sehat kembali. Juga buat Haji Tatang alumni 2016, ketua alumni 2016 yang baru saja dioperasi kemarin, mudah-mudahan diberikan pulih kembali, sehat kembali, segera pulang ke rumah. Amin ya. Juga ada anak yatim binaan MDA Syifa khususnya yang wafat kemarin. Namanya lupa saya.
Ya mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Juga ada mohon doa juga dari jamaah MDA Syifa juga yang gagal ginjal lagi cuci darah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan. Lupa namanya. Ada di grup. Banyak sekali yang nitip doa hari ini ya. Yang wafat juga ayahnya Hajah Lia, alumni 2017, ayahnya wafat di Bogor. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Ada juga dari Ciamis Teh Iis, alumni Madrasah Awaliyah 8993 yang sering saya showkan di status story WhatsApp. Ya, wafat suaminya dan hari ini tahlil di Ciamis. Mudah-mudahan kita dorong doa diterima iman Islamnya juga, amin. Pandai juga mudah-mudahan diberi kesehatan. Pak Haji Mamat yang sedang sakit juga diberi kesehatan. Pak Kosim juga diberikan kesehatan. Siapa lagi? Pak Ismet ya yang juga lagi kurang, udah cukup lama itu. Bapaknya Suherman diberikan kesehatan juga. Ya buat almarhum almarhumah ibu-ibu bisa disebut nama masing-masing bapak atau ibu atau lainnya, mudah-mudahan dengan keberangkul suratul Fatihah Allah lapangkan kuburan, diluaskan kuburnya, dihindarkan daripada siksa kubur, kelak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tahun 2022 ini mudah-mudahan diberikan keberkahan lah pentingnya namanya. Banyak jalan keluar untuk kita, untuk suami, untuk siapapun dalam menggayuh kehidupan di dunia ya, yang ke depan bukan semakin ringan tapi kelihatannya semakin menantang karena memang zamannya sudah sangat berbeda dengan zaman kita kecil. Ya, terutama untuk anak cucu bisa mengarungi kehidupan ini dengan inayah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bihaqil Fatihah wa bi suratil Fatihah wa bi muzijatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man yaghfir wa yarhami al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lupa itu siapa orang Perekan dulu tuh. Ibunya Erni yang wafat tuh ya. Erni pernah di Pondok Bambu. Ibu Ilah, mudah-mudahan diterima iman Islamnya ya. Husnul khotimah. Ibu Not juga masih kurang sehat sampai hari ini. Masih keluarga ibu. Mudah-mudahan beri kesehatan. Buat Mama Ida juga sehat walafiat. Amin. Umi Betty juga sehat. Umi Khalil juga sehat. Umi Nova juga sehat. Umi Dedi sehat. Umi Julnan Kurnaim sehat. Ibu guru juga sehat. Berkah umur, berkah rezeki. Oh iya, karena kemarin lupa dikira belum datang ya. Ya kalau ada ibu guru kita langsung aja. Bagian mana sekarang ini? Oh iya, watarkul jumu'ati qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Watarkul jumu'ah lan ninggal salat Jum'ah. Termasuk dosa badan adalah meninggalkan salat Jum'ah au fi'luhu. Ya. Ma'atarki ruknilah ya. Meninggalkannya itu termasuk sengaja. Kalau tidak sengaja kayak lagi di perjalanan tidak apa-apa. Kalau sholat Jum'ah bisa diganti dengan sholat duhur. Tapi kalau mau Jumatan bagus. Ya.
Cuma orang yang musafir dalam rukhsah. Cuma musafir dulu sama sekarang lain, Bu. Orang ke Surabaya naik motor sama yang ke Surabaya naik mobil. Apalagi naik pesawat. Sama-sama tidak meninggalkan rukhsahnya, artinya tidak meninggalkan Allah berikan keringanan. Cuma yang naik motor lebih utama buka. Lebih utama buka. Nanti kodok. Tapi yang mobil apalagi pesawat mau buka boleh, mau tetap puasa boleh. Gak contohnya. Contoh ke misalnya apa tadi? Jum'ah kan boleh ditinggalkan bagi orang. Nah, gitu ya. Nah, namun dalam hal ini kalau di perjalanan diulang lagi, Jumatan bagus, kalau tidak maka itu adalah rukhsah. Cuma fikih dulu sama fikih sekarang itu sama, kondisi yang berbeda itu tadi maksudnya ya. Yang dicontohkan seperti orang perjalanan dalam puasa. Jadi kalau gitu yang naik motor buka lebih bagus, tapi yang naik pesawat tidak buka lebih bagus, tapi buka juga boleh karena tidak menghilangkan rukhsahnya. Kayak orang umroh, kita pernah beberapa kali umroh di bulan Ramadan. Nah, cuma yang kendalanya waktu jadi nambah. Jadi bukan lagi 24 jam kalau dalam ukuran 20 jam atau dalam ukuran dari asar ke maghrib, karena nambah memasuki waktu negara lain itu berbeda sehingga nambah jamnya. Boleh nggak buka? Boleh. Boleh nggak terus puasa? Boleh. Diukur aja kekuatannya. Itu contohnya. Nah, kembali ke Jumat. Jadi orang yang meninggalkan sholat Jumat, bahkan ada hadis menyatakan 3 kali berturut-turut, maka dia adalah orang munafik jelas. 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat, munafik. Kalau AWW sholat Jumat bagaimana? Keumumannya tidak ada, tapi sah. Keumumannya tidak ada, tapi sah. Kenapa Madinah Masjidil Haram ada? Itu mah lain. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dikecualikan. Karena kalau Al-Huda dibolehkan AWW Jumatan nggak muat, laki-laki aja udah lober. Dulu waktu masih bidang dakwah saya di Hasakirin pernah ibu-ibu Jumatan, tapi dikasih tempat di pojok gitu ya. Cuma beberapa orang karena kepingin sholat Jumat. Boleh gak? Boleh. Ya, yang utama mana ibu-ibu? Yang utama kalau pikir lama mah aya di imah, nyiapkan kopi, jeung goreng hui, jeung kulub sampe, keur salaki saatosna Jumatan, eta awewe mah sebetulnya pikir lama. Orang Jawa gak ngerti Sunda ya. Yang utama mah ibu-ibu mah di rumah, ya Bu ya. Sholat zuhurnya tunggu selesai paling tidak khutbah lah kira-kira. Nah, siapkan kopi atau teh manis, goreng singkong, goreng ubi buat siapa? Suami. Itu lebih utama buat ibu-ibu. Ya, kalau di kampung mah masih Bu, sebagian di kota juga ada ya. Bahkan kalau orang-orang dulu mah, punten orang dulu waktu saya di Garut atau di Parakan dulu atau di Cigoce di Limbangan itu. Jadi ada kebiasaan baik orang tua kita itu sengaja tidak hanya suami yang diundang ke rumah. Kalau suami kan pasti pulang ke rumah ya. Bapak-bapak yang lain juga diundang ke rumah. Sengaja itu tiap sedekah Jumat luar biasa itu. Dan saya masih mengalami waktu di Partel, di Cigoce, di Pasir Jengkol juga di Garut. Jadi ngumpul ada 5, ada 6 luar biasa. Itu pahala berkah. Dan inilah tradisi Indonesia. Sehingga kalau ibu dengar ada Islam Nusantara, bukan Islam agama baru, Bu. Ya, hanya orang-orang yang benci sama NU aja yang menyudutkan NU. Enggak ada Islam Nusantara. Islam tuh Islam, enggak ada Nusantaranya. Kalau gitu enggak ada Islam Muhammadiyah dong.
Kalau itu nggak ada Islam NU, sekalian aja. Ya, Islam Nusantara itu Islam yang lahir karena budaya Indonesia yang lahir. Jadi melestarikan tradisi Indonesia yang baik, yang kayak tadi itu. Ya, dulu ingatlah kalau bangun musola, bangun masjidnya ustazah ya ngabring ke sungai itu, ngalah batu, ngalah pasir. Kan budaya baik itu. Yang punya bambu dengan bambunya buat masjid itu. Yang punya apa? Pokoknya disumbangkan itu semampunya. Itulah tradisi Indonesia yang namanya gotong royong. Nah, Islam Nusantara bukan Islam agama baru. Ciri khas keagamaan Islam yang ada di Indonesia. Islam ya Islam, enggak ada Islam Nusantara. Iya, cuma itu warna Islam yang ada di Indo. Nah, orang yang benci ke Indo nyudutinya ampun-ampunan sekarang nih, Bu, ngadu domba gitu ya. Ngadu domba. Ya, jadi bukan agama baru, enggak ada agama baru. Islam ya Islam. Tidak ada agama yang diridhoi kecuali Islam. Itu Jumat ya. Itu melebar ke masalah kebiasaan di kampung. Ma'awujubiha serta kewajibannya. Jumat itu wajib ya. Wa in shalat dhuhra. Nah, ini ada masailul fiqhiyah. Walaupun ia mengerjakan sholat duhur, tetapi kaitnya atau ilatnya sebabnya dia udah sengaja meninggalkan sholat Jumat. Jadi tetap dosa walaupun dia diganti dengan sholat duhur, karena meninggalkan Jumatnya sengaja ditinggalkan, bukan karena tadi ada yang di keringanannya dalam perjalanan atau sakit atau hujan besar yang kita bisa tidak ke masjid. Itu salah satu uzur. Nah, jadi walaupun diganti dengan sholat duhur tetap dosa. Berbeda orang yang melaksanakan sholat Jumat kemudian sholat duhur, boleh nggak? Boleh. Dalam kitab-kitab kita mah di paham Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh. Apalagi jamaahnya kurang dari 40. Karena madhab Syafi'i sholat Jumat itu harus terdiri dari 40 jamaah dan harus satu kampung satu masjid. Nah sekarang Bu, hampir gak berlaku satu kampung satu masjid Jumatan tuh. Asa keren sama Al-Huda deket, sama Ulu Jami sono apa? Darul Ilmi dekat. Harusnya musatnya ke Pak Sakirin yang pokok. Ya. Apalagi perkantoran. Saya kan pernah khotib di perkantoran. Itu kantor A, B ngederet ngadain Jumatan semua. Ya Bu ya, kalau menurut fikih Syafi'i udah gak berlaku itu. Ya. Tetapi kondisi sekarang ini lain hal. Lain hal sehingga orang memerlukan tempat ibadah yang tidak begitu jauh berkaitan dengan kerjaannya. Ya, sehingga ada fatwa MUI membolehkan. Nah, itu soal. Dulu ini sejarahnya Jumat di Al-Huda, kenapa Bu? Ada yang tahu? Ya saya kan masih seksi kasih, bukan seksi, kasih dakwah di Sakirin waktu itu merangkap ke sini. Kenapa? Dulu tuh ada tetangganya Om Wemi yang paling hook itu namanya siapa tuh udah pindah. Ya, yang mengusulkan supaya Al-Huda mengadakan Jumat, saya tolak. Gak boleh. Kenapa? Harus jasa kiri. Tapi kemudian berkembang, waktu itu sudah mulai ada pengajian dari luar, di luar paham kita. Yang di belakang tetangga kita, belakang Bu. Gak usah diomongin karena kita kenal semua dan baik semua, dan tiap Ramadan ngasih sarung 2 amplop gitu. Kalau itunya mah halal nggak apa-apa. Ustaz ya jadi nggak enak kalau ngomongin yang baik pesannya, tapi kalau akidah kita oke gitu ya. Nah itu lambat-lambat pelan-pelan mulai masuk Al-Huda. Dulu pernah ada pengajian tafsir sini dulu ya. Nah akhirnya dari itulah yang kemudian di Asakirin dikomunikasikan diadakannya Jumat di sini. Tapi selanjutnya keenakan sampai sekarang. Gitu. Ya kondisi zaman sekarang lah kali ya. Tapi asbabnya seperti itu.
Nah, itu ya Bu ya tentang Jumat. Boleh gak Jumat 4 orang dalam fikih? Di masa pandemi ini akhirnya keluar kitab-kitab pesantren itu ya. Ya kita Maba Ustazah sebetulnya nggak aneh, nggak asing. Cuma karena disaukannya oleh ustadz-ustadz ternama yang punya nama, saya juga punya nama, Bu Ustazah punya nama ya. Cuma nama kita mah tingkat RT. Kalau mereka mah Nusantara, bahkan Asia, bahkan dunia, sehingga ngomong dikit aja didengar. Kita tahu Jumat 4 itu boleh zaman pandemi, cuma karena kita yang ngomong didengarnya tingkat RT. Nah akhirnya Ustadz Abdul Somad jadi rujukan sholat berjamaah, termasuk sholat Jumat, termasuk sholat Idul Fitri di musim pandemi yang awal-awal itu ya Bu ya. Siapa jamaahnya? Ayah, ibu, anak, mungkin mbak yang di rumah. Nah, itu dalam kondisi itu. Ada kemarin keluar dalil-dalilnya. Memang di kitab karena ada 4 madhab masalahnya. Tapi itu satu kondisi yang sehingga kita memberikan nuansa rohani yang baru di masa pandemi, sesuatu yang tidak kita lakukan. Sekarang alhamdulillah kita pernah uji coba ya, melaksanakan ibadah di rumah, khususnya bapak-bapak. Karena bapak-bapak kan utamanya di masjid, lebih utama di masjid. Itu satu kondisi. Jadi walaupun sholat zuhur karena sholat Jum'ahnya ditinggalkan sengaja maka tidak sah. Tapi berbeda orang yang melaksanakan sholat Jum'ah kemudian sholat zuhur boleh, terutama kepada syarat-syarat Jum'ahnya yang tidak terpenuhi. Ada nggak yang lebih dari 40 sholat zuhur? Banyak. Di Cianjur ada, Sukabumi ada, di Garut juga masih ada, di pinggiran Betawi juga masih ada, di sekitar di Abidin juga sholat zuhur lagi. Padahal lebih dari 40, ratusan malah. Boleh nggak? Boleh. Apa itu ihtiyat dalam fikih? Kehati-hatian. Jadi yang dipakai oleh ulama kita tuh ada istilah fikihnya ihtiyat, kehati-hatian. Barangkali ada kekurangan di sholat Jumat itu. Nah itu penambahnya, penguatnya. Kayak kita sholat fardu, penambahnya itu adalah sholat sunnah. Qobla, duhur, ba'da, duhur. Yang muakkad dulu Bu, ba'da, maghrib. Terus ba'da isya, qobla, subuh, rawatib, muakkad. Boleh yang dianjurkan. Qobla asar, qobla maghrib, qobla isya dianjurkan. Bagi kita laksanakan Bu. Bahkan meningkat qobla duhurnya 4 rakaat. Hadisnya sahih. Caranya 4 rakaat 2 salam. Yang mau duhur 4 rakaat qobla duhur boleh. Yang biasa 2 kan? Tingkatkan kalau yang mau. Nanti di bab sunnah-sunnah ya ada. Itu ya. Kemudian watarku nahwi ahli qaryah al jamaah wal maktubah, termasuk dosa badan itu meninggalkan sholat berjamaah dalam sholat fardu bagi yang tidak uzur, dan ini kepada jamaah laki-laki. Wa takhirul fardi, mengakhirkan sholat fardu an waktihi, dari waktunya, bi ghairi udrin, tanpa ada uzur. Menyengaja mengakhirkan sholat fardu tanpa ada sebab juga dosa badan. Duhur, asar jam berapa sekarang? Jam 3 lewat 5. Iya, udah tahu asalnya 3 lewat 5 misalnya. Duhur kan dari jam 12. Plung, ini mah nggak ada uzur, nggak ada perjalanan, sengaja ditahirkan udah mau asar baru sholat duhur. Sah nggak sholatnya? Sah, tapi dia punya dosa badan, menyengaja mengakhirkan sholat. Kecuali ada uzur ya Bu ya, ibu lagi pesta, lagi jadi panitia pernikahan atau lagi kemana gitu ya. Menyengaja mengakhirkan sholat fardu juga bagian dari dosa badan, baik laki baik perempuan. Di ghairi udrin, tanpa ada uzur. Kalau uzur mah lain lagi ya, karena kita jadi panitia, karena kita di perjalanan, atau ada sesuatu yang hal lain yang diperbolehkan secara syarat ya.
Waramius soidi, termasuk dosa badan itu melempar binatang buruan dengan benda berat yang mempercepat kematiannya. Ini mah dalam buru memburu. Ini ada ini wattikhadul hayawani gordon, wattikhadulan dadi akun itu menjadikan al hayawan binatang gordon itu apa? Latihan menembak. Ya, kalau kita di ABRI kan ada bulat-bulat. Ini mah kucing disimpan, kucing hidup. Gak boleh dosa badan itu. Ya, binatang dijadikan untuk latihan menembak atau memanah gitu gak boleh. Gebok pisang aja kalau di kampung. Jadi pakai binatang hidup, dipakai alat latihan untuk menembak, untuk memanah, ya, atau untuk hal lainnya dalam pertempuran atau dalam hal permainan nggak boleh. Itu bagian daripada dosa badan. Sama dengan ibu-ibu yang ngurung kucing sengaja nggak ngasih makan, dosa bagian badan itu juga, Bu. Jadi kalau mau melihara binatang diperhitungkan makannya, ke dokternya, kan dokternya ada sekarang. Jadi tidak ada makan, dokternya diperhatikan karena dokter binatang sudah banyak. Iya, bahkan kebutuhan kita sama binatang lebih banyak binatang. Saya tanya yang punya binatang kucing Anggora, itu ya, anjing gedong, terus ular, apalagi itu yang dipelihara orang-orang sekarang itu. Kan orang-orang sekarang nih, Bu, sudah punya surga duluan. Jadi orang yang punya uang lebih itu, ya udah punya surga duluan. Jadi rumahnya diciptakan seperti surga. Kemarin di TV ada artis itu, ya di rumah punya kebun binatang, di rumahnya punya lapangan golf, di rumahnya. Boleh nggak? Ya boleh, uang-uangnya dia kayak. Boleh ya boleh, yang punya no problem. Itulah nuansa surga. Ya, gemercik air, suara angin. Ya begitulah gambaran-gambaran surga. Tapi kalau memelihara binatang maka kewajiban yang keperluannya itu juga harus dipenuhi. Sakitnya ke dokter mah kudu dibawa ke dokter, model tingkatan begitu mah. Beda jeung orang kampung yang ngurus kucing diabur wae hayang diabur nih. Lain nanti di kampung mah. Iya. Nah itu bagian dari dosa badan. Sehingga kata hadis Imam Muslim, seorang ibu bisa masuk neraka sebab mengurung kucing tanpa diberi makan. Di sisi lain hadis riwayat Imam Muslim, seorang wanita pelacur yang ingin tobat kemudian berjalan di padang pasir menemukan anjing kehausan, dengan selopnya nyari air, kemudian diberikan air itu ke anjing yang kehausan, maka sebab itu rahmat Allah diberikannya. Kayak berlawanan ya hadis itu sebagai ibroh, pelajaran maksudnya, Bu, hadis-hadis yang model seperti itu. Wa adamu mulajamatil mu'tadati lil maskana. Nah ini nih banyak yang terbahas di sini ya. Wong wedon kang janda, wanita janda. Wong wedon. Iya. Wa adamul mulazamah al-mu'tadati lil maskan, yang tidak menetap di rumahnya tanpa ujur. Janda kekelayangan wae, Bu, kekelayangan tahu. Pusing kepalanya, berat aja kota Jakarta dider itu. Ya jangan pakai bahasa kita, bahasa saya aja ya. Berat aja. Tuh di imah wae ngubeng grupnya, grup A, grup B, grup C sekarang namanya tante. Bukan tante Tarika. Ini Mas Solehah. Ya Bu ya. Sebetulnya kalau udah ada suami siapa yang larang sih, betul ya Bu ya? Betul kan? Siapa yang larang? Tapi kalau sekedar keperluan ke Tanah Abang Blok F beri kerudung model baru yang 2002 aja boleh-boleh aja. Ini mah lebih dari itu.
Kemarin ada yang bertanya, kenapa si perempuan yang ditinggal suaminya harus 4 bulan 10 hari? Masa iddahnya kan 4 bulan 10 hari, berarti kan 100 hari lebih. 3 bulan, 90, 110 hari ya. Terus 30 hari di rumah. Tapi kalau uzur, karena uzur mah beli obat ke warung, anaknya sakit, nggak ada yang disuruh, umpama ibunya sakit, ya, saudaranya sakit. Ini mah yang diboleh itu nonton dangdut gitu, ke bioskop gitu, pesta gitu Bu. Ngulayang di mall gitu, ngerelingan Tanah Abang gitu. Kenapa nggak boleh? Kalau sederhananya ya memang hadisnya sudah demikian, artinya Nabi sudah mengatur demikian. Akhlaknya, moralnya, masa iyalah baru ditinggal suami besoknya udah ingkrug-ungkrugan si gabuuk wae cek orang Sunda. Ibu tahu buuk? Binatang tanah ngurumuin di dalam tanah gitu. Etikanya apa ya di rumah? Dalam rangka apa? Dalam rangka takjiah buat dirinya, ya, menjaga perilakunya, menjaga akhlaknya, menjaga normanya, menjaga etika. Masa orang ditinggal baru suami kemarin udah ada di mall, kira-kira aja lah. Itu ya Bu ya. Jadi hukumnya seperti itu. Nah, maaf ya yang berjanda-janda, maaf. Kalau sini janda kan masih muda-muda, kalau yang di Majelis Taklim mah aman lah. Yang muda yang tua juga sama aja. Kalau kekuliahannya tanpa uzur, artinya hanya prestis supaya tidak ketinggalan zaman. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau keluarnya keperluan beli kerudung Tanah Abang sama orang-orang ini aja boleh-boleh aja lah, main nggak boleh, keluar rumah ya boleh. Yang dimaksudnya ada nilai lebih yang di luar kewanitaannya maksudnya ya Bu. Jangan salah paham ya Bu. Nanti balik dari sini disampaikan, hei para janda tuh kata Ustaz Rahmat, jangan suka ider-ideran. Bukan itu maksudnya. Karena kalau itu dilarang saya rugi, nggak diajak ke Kopi Bin lagi nanti. Kita sudah biasa di Kopi Bin nongkrong sama tante sebelah. Ih, ketawa orang. bukan itu Bu ya. Nah bahkan tidak hanya janda, wanita secara umum juga ya menampakkan kehormatannya yang seharusnya ditutup itu kan nggak boleh. Bahkan kemarin ada debat ramai saya tuh Bu saja masih tahu tentang menampakkan wajah wanita di Facebook sama di story WhatsApp. Waduh, berat jawabnya karena bukan hal ringan itu. Akhirnya kita cari jalan tengah. Ya kalau menampakkannya tidak untuk menor-menor, ya tidak untuk memancing fitnah, ya sebiasanya lah masih kira-kira itu ya apanya normal aja lah gitu ya. Ada yang terlalu fanatik, kagak mau nembongin wajahnya. Yang ditongolin apa? Bunga. Oh, pandangan. Kalau secara Islam benernya memang iya sih. Ya. Secara Islam benernya mana Ustaz? Memang ada Islam yang benar. Maksudnya ada sebagian pendapat seperti itu. Kayak foto aja Bu. Nggak boleh dipajang. Tapi aneh juga sama Arab Saudi. Arab Saudi berfatwa haram, tapi foto rajanya gede-gede ya. Menterinya gede-gede, bingung juga kita tuh. Di semua di tempat harus dipasang foto raja. Kalau konsekuen yang nggak usah ada foto raja. La ilaha illallah aja Muhammadur Rasulullah gitu ya. Tapi ada juga sebagian ulama kalau setengah badan mah naon, ada yang berpendapat seperti itu. Terus bagaimana tuh Bu? Ya ada ulama juga, Moda Yusuf Kordawi, ulama abad gini, ulama kita membolehkan foto itu sebatas tidak untuk memamerkan sehingga orang lain cemburu dalam negatif. Kalau kita foto keluarga dipasang buat keharmonisan keluarga, orang lain lihat enak ya boleh-boleh aja lah. Ya jangan terlalu keras juga di sini. Foto nggak boleh. Akhirnya kita nggak mau dipoto sama sekali. Pas musim KTP ganti nggak mau dipoto. Kalau orang mabak atuh. Foto kan ada keperluannya untuk identitas KTP, yang gitu mah boleh atuh. Nah itu ya Bu. Jadi kita ambil tengah-tengah. Kayak sama dengan anjing tidak akan turun ke rumah, yang di situ ada malaikat tidak turun ke rumah, di situ ada
anjing. Nah kalau diumumkan dalam ilmu mani ba'ade Bu, maka anjing tidak akan turun ke bumi karena di bumi banyak anjing. Berarti ke Wulu Tujuh nggak turun malaikat dari dulu. Kenapa? Banyak orang Wulu Tujuh melihara anjing. Anjing rahmat nggak punya anjing rahmat. Jadi yang dimaksud ternyata dalam ilmu mani, malaikat tidak akan turun ke rumah orang yang hatinya seperti anjing galak. Itu. Jika ada ulama yang membolehkan melihara anjing, malaikat turun kok tetap. Jangankan di rumah kita, di Mekah aja banyak anjing kok. Di Mekah sekarang, apalagi sekarang mau udah dibolehkan melihara anjing oleh si pangeran MBS itu. Dalam pemerintahan yang baru nih, Saudi banyak berubah Bu. Ada bioskop, walaupun nutup ya. Ada show musik kayak di Chicago, Amerika, ada sekarang. Ada, kafe ada, itu ada, semua masih ngumpet. Artinya udah dibolehkan. Nah ulama yang berseberangan udah dipotong satu kemarin. Kemarin ulama yang nyaci raja dipotong minggu kemarin. Saya punya videonya, nggak usah disebarin ya. Tuh. Sehingga maaf ini membuat kita ya Bu yo. Terakhir karena udah ada ustazah. Ngajinya sampai situ ya. Itu jangan bilang-bilang ya Bu ya. Ya Bu ya. Yang nonton jangan bilang-bilang ya. Masih 10 menit katanya Pak Ustaz. Oh masih 10 menit Bu. Kitabnya atau segitunya itu gajinya Imam Masjidil Haram itu berapa? Kata orang katanya lebih dari gajinya Jokowi. Semua juga nebak-nebak, gak ada yang benar. Tapi yang jelas besar. Tapi besarnya itu sudah ada ini Bu, ada perjanjian. Tidak boleh bahas politik kenegaraan, gak boleh nyinggung kerajaan. Jadi ditekan. Jadi nggak bisa ngomong amar ma'ruf nahi mungkar yang sebenarnya. Itu Saudi sekarang tuh. Ya. Jadi gaji besar tuh begitu. Kalau melanggar digini. Selesai. Oleh karena itu, itulah tirani kerajaan Saud. Dulu Saud, sekarang jadi Saudi, raja pertama. Nah, oleh karena itu lihat negara Islam tuh, kita ke Saudi itu apa? Kita melihat negara Islam itu satu Ka'bah, dua makam Rasulullah aja udah. Kalau nggak ada itu orang nggak ke Mekah, betul ya Bu? Ya, makanya ketika Syiah dilarang haji umroh karena kasus politik, termasuk sama Abu Dhabi apa itu, yang sekarang embargonya ada dibuka. Akhirnya awal-awal pandemi kan Syiah menganjurkan untuk haji di Karbala. Kamis ini Kamis ya? Ya. Akhirnya karena sudah lama bikin Ka'bah kan di sana. Iya. Ada Ka'bahnya. Ka'bah kan bisa dibikin. Di asrama aja ada Ka'bah. Kalau Ustaz Rahmat bikin fatwa bisa tenar Bu hari ini. Masukin EP segala macam. Karena haji tahun ini juga belum jelas haji tahun ini juga Bu. Terkait wabah ini yang kayak Omikron. Ya, bikin fatwa. Tahun ini haji Indonesia di asrama haji. Masing-masing embargo asrama haji, embarkasi maksudnya yang ada Ka'bahnya, silakan berhaji. Tenar. Tapi kan nggak boleh ya. Tapi Syiah juga sesat-sesatnya Syiah, haji mah tetap wajib di Mekah loh Bu, walaupun bikin Ka'bah di Karbala. Jadi jangan men-100%kan Syiah itu bahwa haji wajib di Karbala, enggak. Syiah yang sesat pun masih mewajibkan haji itu ke Mekah. Itu yang dipelintir oleh media. Ini untuk wawasan gitu, karena sekarang banyak nyebar di WhatsApp itu tentang haji di Karbala gitu ya. Mereka itu sangat mengagungkan Hasan Hussein. Pengagungan ke Hasan Hussein itulah yang melahirkan bentuk-bentuk sakral Syiah yang sekarang. Panjang ceritanya Bu. Nah oleh karena itu untuk kita ada berita
karena Malaysia kembali tidak mengirimkan umroh lagi setelah jamaah umrohnya sampai Malaysia banyak yang COVID. Stop dulu sementara ya. Kemudian pemimpin travel baru saja sampai Mekah, selesai melaksanakan tawaf hari Kamis kemarin itu. Pemerintah Saudi kembali mengumumkan prokes dengan adanya wabah Omicron dan beberapa warga Saudi kena. Sehingga untuk sementara pemerintah Indonesia melalui Kemenang mengambil keputusan umroh ditunda lagi. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Baru kita sudah mulai iklan itu ya. Nah, haji juga belum ada keputusan yang pasti. Mungkin 100% berangkat, mungkin 50% berangkat, mungkin juga tidak berangkat lagi. Saya udah nggak jadi pikiran itu, udah dikosongkan ya Bu. Nah, artinya udah dinormalkan, udahlah. Wa ma qadarullaha khairun. Ini tauhid. Apa yang Allah takdirkan itu baik. Karena yang mengatakan semuanya Allah. Ikhtiar banyak jalan, banyak cara. Jadi kalau Ibu lihat saya di story WhatsApp dagang, jangan ketawa ya Bu ya. Itu pengganti. Ya Bu. Kemarin ke Asapinya hari apa ya sama teman-teman, Pak saya mau ngajar lagi. Yang boleh ngajar hanya dosen-dosen tetap dulu. Trisakti sudah nyuruh ngajar lagi, cuma yang dosen tetap. Ya 2 tahun lah Bu, nggak paling kegiatan sosial agak masuk 2022 kok begini juga ya, agak-agak ya lumayan itu. Tetapi harus yakin wa ma qadarullaha khairun. Apa yang Allah takdirkan itu lebih baik, dan semua sudah ada bagian-bagiannya kok. Mau kerja seapapun juga kalau bagiannya segitu ya segitu. Nah kalau anaknya Abrijal Bakri mah ya bagiannya memang segitu. Jangan iri dong, modalnya aja gede, belum lahir aja udah kaya, ya jangan iri. Sudah ada porsinya masih. Kalau ingat ke situ, insya Allah sadar dengan kondisi sekarang. Ibu-ibu juga menurun penghasilan kan ibu? Pensiunnya dipotong. Ya itu sama semua juga kondisi sekarang ya. Pas bos saja 10 menit tuh kata bos sudah 10 menit selesai. Ya, demikian hatur nuhun, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di luar ngajinya 10 menit. Terima kasih. Diluat. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Abdul Rahman Syukur yang telah meneruskan kitab Sulamut Taufik, dan semoga berguna bagi kita untuk